Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Sekarang kita akan membahas tentang sholatul khauf. Sholat pada keadaan takut atau genting. Dari halaman 108, sholat faslun fi kaifiyati sholatil khaufi. Fasal menjelaskan tentang tata cara sholat khauf, sholat pada waktu takut atau khawatir dan genting. Wa innama afradaha al-musannifu an ghairiha minas sholawati, dan sesungguhnya musannif telah menyendirikan sholat khauf ini dari fasal sholat-sholat yang lain. Bitar jamatin, dengan judul. Kenapa dipisah dengan fasal yang lain? Kenapa tidak digabungkan? Li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardi, karena sholat khauf dimungkinkan untuk melakukan sholat fardu, fardu. Minal khaufi, karena takut. Mala yuhtamalu fi ghairihi, yang tidak dimungkinkan pada sholat yang lain, yang lainnya. Nah, ini namanya sholat khauf. Kenapa dipisah? Kenapa tidak ditaruh di sholat-sholat sunnah yang lain? Nah, sebabnya sholat khauf di sini memang spesial. Mungkin juga untuk sholat fardu, yang mana pada sholat fardu ketika tidak dalam keadaan takut, khawatir, dan genting, ini tidak diperbolehkan. Nah, diperbolehkan khusus pada saat khauf atau takut. Kemudian wasolatul khaufi anwa'un kasiratun. Adapun sholat khauf terdapat banyak macam. Tablughu sittata adrubin, sampai 6 macam. Kama fi sahih Muslim, seperti yang dijelaskan dalam sahih Muslim. Iqtasara al-musannifu, musannif telah meringkas minha, darinya, dari 6 tadi, diringkas ala salah sati adrubin, pada 3 macam. Diringkas menjadi 6, asalnya dari 6 macam menjadi 3 macam aja. Yang pertama apa? Yang pertama, ahaduha ayyakuna al-aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Wa huwa qalilun, sedangkan mereka itu sedikit. Gimana? Musuh tidak di arah kiblat, mereka sedikit. Wa fil muslimina kasirun, dan banyak terdapat orang-orang muslim, sedangkan orang muslimnya banyak. Bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhum al-aduwa, dengan sekira setiap masing-masing kelompok dari mereka bisa menandingi musuh, musuh. Fayufarriquhum al-imamu firqataini, maka imam membagi mereka menjadi 2 kelompok. Firqatan taqifu fi wajhil aduwa, satu kelompok berdiri ke arah musuh. Tahrusuhum, mereka menjaga musuh. Wa firqatan taqifu khalfahu, dan satu kelompok lagi berdiri di belakang imam. Ay al-imami, yakni imam.
fayusalli bil firqatil lati khalfahu. Maka imam sholat dengan kelompok yang di belakangnya. Maka imam sholat dengan kelompok yang di belakangnya. Sholat berapa? Rok'atan, 1 rakaat. Thumma ba'da qiyamihi li rok'atis saniyati. Kemudian setelah berdirinya imam li rok'atis saniyati pada rakaat kedua, tutimmu li nafsiha. Maka kelompok tersebut menyempurnakan sholat dengan sendiri. Baqiyata sholatiha, sisa sholat mereka. Berarti sholatnya 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena sholatnya dijamak dan dikosor. Karena peperangan itu zaman dahulu itu jauh, menempuh masafatul qasri atau kurang lebihnya 83 km. Nah itu boleh untuk dijamak dan kosor. Otomatis ketika sholatnya kosor berarti menjadi 2 rakaat ketika sholat berupa 4 rakaat. Kemudian watamdi ba'da faraghi sholatiha, dan mereka melanjutkan setelah selesai sholatnya ila wajhil adui, kepada arah musuh. Ketika sudah selesai mereka menyelesaikan sendiri tanpa imam masih menunggu yang lain, maka kemudian mereka menghadap ke musuh. Untuk apa? Tahrusuhu, menjaganya, dijaga biar tidak menyerang. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, dan kelompok yang lainnya kemudian datang allati kanat harisatan fir raqatil ula, yaitu kelompok yang menjaga di rakaat pertama. Nah, gantian, berarti ganti pemain. Fayusalli al-imamu biha rakaatan. Kemudian imam sholat dengan mereka 1 rakaat. Kenapa? Karena tadi masih 1 rakaat. Imam masih menunggu. Kelompok yang tadi yang sholat bareng imam sudah menyelesaikan sendiri. Fa'idha jalasal imamu, apabila imam telah duduk litasyahudi, untuk melakukan tasyahud, yaitu duduk tasyahud, tufarikuhu wa tutimmu li nafsiha. Mereka, kelompok yang kedua tadi, pisah dengan imam dan menyempurnakan sholat dengan sendirinya. Berarti apa? Mufarokoh itu memisah sholat dari imam, kemudian menyempurnakan sendiri. Akan tetapi summa yantadhiruha al-imamu, kemudian imam masih menunggu. Wa yusalli biha wa yusallimu biha, dan imam salam dengan mereka. Imam masih menunggu pada waktu tahiyat. Pada waktu tasyahud imam masih menunggu sampai mereka tuntas 2 rakaat. Kemudian imam salam dengan mereka. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa, di tempat datir riqa. Kenapa sumiyat bidalik, dinamakan dengan datur riqa? Sumiyat dengan hal itu, yaitu datur riqa, li'annahum raqa'u fiha rayatihim, karena mereka menambal bendera-bendera mereka, makanya datir riqa. Wakila ghairu dalik, dikatakan selain itu. Nah, ini adalah model sholat Nabi tatkala pada peperangan Datur Riqa, kejadian Datur Riqa. Nah, Nabi menjadikan pasukan itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama
sholat dengan imam, yaitu sholat dengan Nabi. Kelompok kedua, sholat menghadap, bukan sholat ya, menjaga orang yang sholat, kemudian menghadap musuh. Di sini musuhnya otomatis tidak di arah kiblat. Berarti mungkin kalau kita orang Indonesia mungkin di timur, di utara atau di selatan. Kemudian Nabi sholat dengan kelompok yang satu tadi. Nah, ketika sudah 1 rakaat, kemudian kelompok yang sholat tadi melanjutkan sholat sendiri. Dalam artian imam masih menunggu untuk kelompok yang kedua datang. Kelompok yang pertama tadi sholat sendiri, meneruskan sholat sendiri, mufarokoh, kemudian salam, habis itu gantian menjaga. Kemudian kelompok yang kedua datang untuk menjumpai imam di rakaat selanjutnya, yaitu rakaat kedua. Otomatis kan ketinggalan 1 rakaat. Nah, ketinggalan 1 rakaat, nanti ketika imam sudah tasyahud, mereka berdiri. Mereka berdiri sendiri, pisah dari imam. Nah, kemudian mereka ketika sudah rakaat kedua, otomatis tasyahudnya nanti masih bareng dengan imam. Imam masih menunggu, dan imam nanti salam bersamaan dengan rombongan kedua, kelompok kedua, pasukan kedua. Nah, ini yang dinamakan sholat khauf ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, seperti itu. Berarti sholat khauf otomatis modelnya berarti apa? Masih sholat seperti biasa, cuma gantian pemain. Adapun nanti ada yang musuh berada di arah kiblat, kemudian dalam keadaan perang, sudah masuk waktu, mau habis waktu tapi masih perang. Nah, itu juga masuk di sholatul khauf. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.